Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita anugerah yang begitu banyak, termasuk pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar kita memperoleh hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayah, maka Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Siap Bapak Ibu? Siap insyaallah. Nah, menika Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita ini sangat membutuhkan hidayah, membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini. Dan kebanyakan manusia itu hidup dalam keadaan rugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu asar. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan waktu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah adalah waktu asar. Waktu di penghujung siang, yang mana manusia itu pada saat sore hari itu telah bekerja, telah berikhtiar, telah berusaha, dan mungkin ketika sudah berusaha sejak dari pagi sampai dengan sore ini, bisa jadi manusia itu berpikir, manusia itu kemudian merenungkan apa yang telah saya kerjakan sejak dari tadi. Ini pekerjaan yang menguntungkan atau tidak? Pekerjaan saya ini sia-sia atau tidak? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah bersumpah, wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Nah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini bahwa manusia itu berada di dalam kerugian, itu menunjukkan keumuman dari manusia itu berbuat dengan sia-sia atau tujuannya tidak tercapai, atau dia telah berusaha tapi betul-betul mengalami kerugian karena tidak tercapai dari apa yang sebenarnya dia tuju. Nah, tetapi ada pengecualian, bahwa ada orang-orang yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin kita sering mendengar kalimat ini, bahwasanya orang-orang yang tidak merugi, apa kebalikan dari merugi? Keberuntungan. Nah, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, kemudian melakukan amal soleh dan berwasiat, ya, memberikan tausiah, memberikan nasihat dengan hak, dan juga berwasiat itu dengan kesabaran. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Dan iman itu tidak hanya keyakinan di dalam hati, akan tapi keimanan itu sesuatu yang diyakini dan kita ucapkan melalui lisan. Dan nyata atau tidaknya keimanan itu terbukti di dalam amal perbuatannya. Maka yang namanya iman itu kemudian diikuti dengan amal soleh. Akan tetapi orang melakukan amal soleh kadang-kadang ya tidak
bersemangat terus. Bahkan di antara orang-orang itu ada yang mungkin meyakini sebagai suatu keimanan tetapi tidak membuktikannya di dalam amal perbuatan. Atau orang yang melakukan amal soleh tapi tidak istiqomah, kemudian merosot. Bahkan dalam keadaan tertentu kita ini bisa mengalami futur, yaitu kekosongan, kemalasan. Kan kita ini nggak ada yang bisa menjamin istiqomah terus. Tidak ada yang menjamin kalau kita itu selamat terus, awalnya semangat terus. Kadang-kadang kita itu mengalami kebosanan, kadang-kadang kita itu mengalami kemalasan, kadang-kadang kita merasakan bahwa iman kita itu turun. Apa buktinya iman itu turun? Kita melakukan amal soleh itu malas atau berhenti dalam melakukan amal soleh. Maka di antara nasihat para ulama ketika kita ini mengalami futur, mengalami kekosongan, mengalami lemahnya iman, alihkan amal-amal itu ke amal-amal yang lain yang sanggup kita untuk melakukan, sehingga hidup kita itu enggak kosong dari mengingat Allah. Contoh misalnya, kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, tapi mungkin ada kalanya kita ada satu waktu atau suatu masa yang kita males banget membaca Quran. Pernah Bapak Ibu mengalami ini? Ya pernah. Terus gimana? Apakah kita di hari itu nggak akan baca Quran? Kalau misalnya ibu-ibu yang masih produktif ini nggak bisa baca Quran karena sedang haid misalnya, atau bapak-bapak mungkin sedang bepergian atau sedang capek atau sedang sakit sehingga wiridnya itu tidak ada. Terus gimana kalau seperti itu? Alihkan kepada amal soleh yang lain. Jadi satu amal soleh ini mungkin tidak kita lakukan, tapi kita melakukan yang lain. Contoh tadi misalnya kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak bisa membaca Al-Quran, atau kita lemah, atau kita betul-betul dalam keadaan yang sangat sibuk dan sebagainya, maka cobalah alihkan dengan berzikir. Nah, kalau berzikir itu kemungkinan lebih ringan. Karena apa? Kita bisa mengucapkan dari apa yang kita hafal. Nah, syukur kalau kita mempunyai hafalan Al-Quran. Misal kita tidak membaca mushaf Al-Quran, tapi kita kan punya hafalan Al-Quran. Hafalannya apa? Juz amma ya nggak apa-apa. Juz amma nggak apa-apa. Bahkan satu juz amma atau juz 30 pun nggak hafal. Yang hafal apa surat-surat pendek ya nggak apa-apa. Misalnya membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bayangkan Bapak Ibu, membaca apa? Al-Ikhlas. Saya yakin kita semua hafal surat Al-Ikhlas. Hafal nggih? Nah, ketika misalnya kita saat ini nggak bisa membaca Al-Quran, ya cobalah kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dan itu fadilahnya luar biasa, dibangunkan rumah di surga. Oh, kalau kita punya rumah di surga, kira-kira kita akan menempati surga atau tidak? Ya, menempati, karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Lalu jamaah rahimani wa rahimakumullah, nasihat itu sesuatu hadiah yang sangat besar. Hadiah bagi seorang muslim itu adalah nasihat. Ya. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa memberi nasihat loh Bapak Ibu. Bahkan mungkin nggak berani. Saya mendapati saudara saya melakukan kemungkaran. Wah, saya mau menasihati nggak berani. Saya menasihati nggak enak. Terus minta tolong ke orang lain. Mbok tolong, itu kakak saya dinasihati. Mbok tolong, itu saudara saya dinasihati. Tolonglah Ustadz, anak saya ini dinasihati. Pernah kita seperti itu? Atau mungkin kita pernah menjumpai, kita dimintai tolong oleh orang lain supaya menasihati dia atau menasihati seseorang. Kita minta nasihat juga boleh. Misalkan
Kita berkunjung kepada orang soleh, kepada orang yang alim. Tolong Ustadz, beri saya nasihat. Saya akhir-akhir ini kok merasakan gundah gulana, saya merasakan kebimbangan. Saya saat ini sedang dalam keadaan cemas. Tolong Ustaz, saya beri nasihat Ustaz. Bisa jadi seperti itu. Jadi nasihat itu satu kriteria bagi seseorang bahwa dia itu menjadi orang yang beruntung, orang yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ketika kita itu memberikan nasihat atau kita menerima nasihat, maka itu satu keberuntungan bagi kita. Ketika ada orang lain menunjukkan cacat celahnya kita, kekurangan-kekurangan kita, maka bersyukurlah kita bahwa kita itu ditunjukkan kita memiliki kekurangan. Yang mana dengan kekurangan itu kita akan menjadi lebih baik, berusaha menambal kekurangan-kekurangan kita. Kok ternyata ada orang yang berani mengatakan kepada kita bahwa kita ini salah. Kita kemudian menyadari bahwa oh iya ya, mungkin memang saya salah ya. Karena setiap orang itu punya apologi, punya pembelaan. Setiap orang itu menganggap dirinya benar dan bahkan sering mencari pembenaran. Kadang orang itu minta nasihat pun minta supaya membenarkan tindakan saya. Tanya kepada orang, ini saya benar tak Ustaz? Saya benar tak ini? Jadi minta pembenaran. Nah kalau seperti ini nasihat menjadi tidak berguna. Karena nasihat itu kita menerima satu kebenaran, kita juga menyampaikan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala di awal itu menggunakan sumpahnya dengan waktu. Dan pada akhirnya itu suatu proses. Wa tawassaw bis sabr. Dan berwasiat, memberikan tausiah, memberikan nasihat dengan kesabaran. Sabar itu apa Bapak Ibu? Sabar itu kan suatu proses dalam rentang waktu. Saat ini diberi nasihat, kemudian belum bisa, diberi nasihat lagi, kemudian diberi nasihat lagi. Jadi nasihat itu enggak sekali. Udahlah, pokoknya aku udah kasih nasihat kok. Ya enggak. Kita memberikan nasihat itu bukan sudah pernah, bukan. Tapi kita memberikan nasihat itu sedikit demi sedikit, memberikan pengertian, kemudian memberikan perbandingan, kemudian memberikan ya sentuhan kepada dia, memberikan beberapa pertanyaan yang orang itu bisa menjawab. Mungkin pertanyaan kita menggiring kepada satu solusi dari masalah yang dia alami. Dan ini butuh keterampilan, butuh juga yang namanya kesabaran, karena ini suatu proses. Nah berkaitan dengan saat ini kita memasuki tahun baru. Tahun baru berarti kita memulai hidup yang baru. Nah kita tidak akan membahas masalah ini tahun baru bagaimana Muharram, muhasabah dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya supaya kita menempuh jalan dakwah. Mengapa? Karena tausiah, nasihat itu termasuk dalam ciri-ciri orang yang tidak rugi. Sekali lagi, tidak rugi lawan katanya apa tidak rugi? Beruntung. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 104. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mereka itu pertama, mereka adalah segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Yad'una ilal khair, yaitu menyeru, mengajak kepada orang-orang itu supaya melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu yang berguna untuk diri kita, berguna untuk orang lain, dan itu memberikan manfaat. Kemudian selain menyuruh kepada
kebaikan, orang itu bisa saja seperti yang saya sampaikan sejak awal, bahwa orang itu bisa terhenti di dalam berbuat kebaikan, atau orang belum menerima untuk melakukan kebaikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu yang menyuruh, mengarahkan kepada seseorang itu supaya berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Nah, ini didorong terus kebaikan itu, nggak hanya sekali dua kali, tapi berkesinambungan, dan ada suatu pola bagaimana kebaikan itu terus berlanjut. Kebaikan itu akan berbuah kebaikan, kebaikan munculkan kebaikan, kebaikan ini memunculkan kebaikan yang lain, kebaikan yang lain muncul lagi kebaikan yang lain, dan kebaikan itu selalu berbuah kepada kebaikan, bahkan dalam bentuk yang berbeda. Contoh misalnya saat ini kita mengadakan kajian. Nah, pengajian ini menghadirkan jamaah semuanya. Maka kita mendengarkan pengajian. Ternyata di sini muncul kebaikan. Kebaikannya apa? Bukan hanya nasihat. Ketika saat ini dihidangkan makanan, minuman. Makanan dan minuman itu juga mungkin berasal dari sedekah Bapak Ibu semua. Apakah itu sedekah pribadi-pribadi atau kelompok atau bergilir atau diambilkan dari uang kas dan sebagainya, itu menjadi suatu kebaikan. Makanan dan minuman yang dibeli itu juga suatu kebaikan bagi orang yang menjual. Dan ketika kita saat ini misalnya ada kota infak ini juga suatu peluang untuk memberikan derma, memberikan sedekah. Dan ketika nanti ini peluang ini terus berlanjut, apa yang disampaikan ini menjadi suatu keyakinan dan nanti akan menjadi amal soleh, dan itu suatu kebajikan. Dan amal soleh Bapak Ibu semuanya tidak sama. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang senang berpuasa. Nah, mungkin ini satu kesempatan bahwa di bulan Muharram ini nanti ada tanggal 10 puasa Asyura, yang Rasulullah berharap puasa Asyura itu menghapus dosa selama 1 tahun. Nah, ini menjadi suatu kesempatan bagi kita. Kemudian yang kedua, mungkin tadi Bapak Ibu mendengar semangat untuk melakukan amal soleh. Tadi kita sampaikan bahwa ketika kita dalam keadaan malas, dalam keadaan futur, dalam keadaan kosong, dalam keadaan lemah, oh ternyata kita bisa untuk mengalihkan amal-amal yang lain. Ketika misalnya kita malas membaca Al-Quran, bisa dengan zikir. Ketika kita misalnya di dalam bersedekah, kok ternyata kita kebutuhannya banyak sekali, sedekah uang nggak bisa, mungkin sedekah yang lain, sedekah makanan, sedekah berbuat kebaikan, bahkan tersenyum kepada orang lain pun itu juga suatu sedekah. Yang penting setiap saat kita itu berusaha untuk selalu berbuat amal soleh, apapun itu, meskipun kelihatannya sedikit. Nah, ini perbuatan amal soleh ini berbuah dengan amal soleh yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya bukan hanya yad'una ilal khairi, akan tapi juga wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau orang berbuat kebaikan, ada enggak orang yang melakukan kemungkaran? Ada. Lalu kalau ada orang melakukan kemungkaran bagaimana? Rugi? Iya rugi. Dan bahkan itu bisa mempengaruhi amal soleh. Kemungkaran-kemungkaran itu bisa menghambat kebaikan-kebaikan. Maka kita menolong orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran ini. Bagaimana cara menolong orang yang melakukan kemungkaran? Ya kita cegah. Nah, jadi amal ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya satu paket. Kalau kita mengajak kepada orang berbuat ma'ruf, berbuat yang baik, mungkin sifatnya kebaikan, itu orang banyak tidak merasa tersinggung. Ayo sholat. Nah, mungkin orang yang tidak sholat ya hanya senyum-senyum saja. Paling ya nanti, ya entar. Oh ya. Paling begitu. Tapi ketika mencegah kemungkaran, apa artinya mencegah kemungkaran? Mencegah kemungkaran itu berarti kita menunjukkan suatu kesalahan pada orang yang melakukan kesalahan.
Nah, yang jadi masalah adalah orang itu tidak suka kalau disalahkan. Meskipun tahu bahwa dia berbuat salah, tapi ketika ditunjukkan kesalahannya, orang kemudian merasa dihakimi. Ini yang jadi persoalan. Mengapa nahi mungkar itu sulit? Karena banyak orang yang kemudian benci, ya, membenci. Kemungkaran itu apa saja? Kemungkaran itu contoh taruh kata tadi. Satu perbuatan namanya sholat. Ada orang tidak sholat. Ketika kita mengajak, ayo Pak, kita sholat, ayo Bu, kita sholat. Sholat itu bagus, mari kita sholat. Sholat itu kita bersyukur kepada Allah. Paling ketika seperti itu, orang yang nggak sholat itu ya paling ya nggak apa-apa. Meskipun nggak melakukan ya, atau nggak menerima ajaran untuk sholat itu paling ya, oh ya, monggo silakan. Pun malah antur sing guyon ke, titip salam saja. Itu ketika kita amal ma'ruf. Tapi coba kita menggunakan nahi mungkar. Ya, nahi mungkar itu apa? Mencegah dari perbuatan kemungkaran. Meninggalkan sholat itu mungkar atau tidak? Mungkar. Maka kita cegah kemungkaran itu. Kalian nggak boleh meninggalkan sholat. Kenapa kalian sholat? Kalian masih berdagang. Kita tutup tokonya supaya dia melakukan sholat. Nah, ini jadi, wah ini orang merasa disalahkan, merasa dihakimi, kemudian dikatakan sebagai salah. Ya memang berat memang. Nahi mungkar itu berat. Nah, tapi itu yang menjadikan adanya sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, kemudian menyuruh hal-hal yang ma'ruf dan juga mencegah dari hal-hal yang mungkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi satu ini yaitu yad'una ilal khairi, yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf, yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan karena beratnya ini, maka hasilnya itu ya pas. Kalau memang orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi lawan dari apa di dalam surat Al-Asr tadi, bahwa kalau orang itu pada umumnya merugi, nah ini orang yang beruntung. Tapi ada syaratnya, yaitu apa? Supaya mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kalau kita tilik jamaah rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 104 itu, coba kita tengok dua ayat ke belakang, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Di dalam ayat 102 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Muslim itu berserah diri. Siapa orang yang diseru ini? Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa. Apakah orang iman itu belum bertakwa? Nah, ini beberapa kajian di masa lalu ketika menyampaikan di bulan Ramadan perintah berpuasa supaya kita bertakwa. Padahal yang diperintah adalah orang iman. Kira-kira orang iman itu bertakwa atau tidak, Bapak Ibu? Bertakwa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita itu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Jadi takwa itu takwa dalam apa yang menjadi ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa yang sembarang takwa. Kalau takwa itu hanya sebuah istilah atau sebuah gelar atau status, semua orang bisa mengatakan takwa. Di antara syarat menjadi pegawai, karyawan dan sebagainya itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa menurut siapa?
Nah, menurut pemerintah, menurut siapa yang membuat aturan. Tapi ini takwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu adalah takwa yang haqqa tuqatih, yaitu takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara takwa ini dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu mati. Mati, kita hidup, tapi jangan mati. Itu juga satu rentang waktu. Bahkan kita itu takut mati dan gak mau mati. Kita ini kan ingin hidup itu lebih lama. Siapa bapak ibu yang pengen segera mati? Saya kira gak ada. Bahkan orang sakit pun akan berusaha supaya sembuh, supaya ya Allah berilah aku kesempatan melihat cucuku. Ya Allah berilah aku kesempatan bisa melihat cucu-cucuku besar, sukses. Bukan cuma anak loh, cucu. Bahkan kalau ditawari 100 tahun, hidup 100 tahun, ya mau. Tapi ya yang sehat, iya. Karena kita sering melihat usia 80 tahun sudah bahkan tidak diinginkan hidupnya oleh anak-anaknya. Masa iya? Iya banyak. Jadi orang tua yang sudah mati enggak, hidup enggak, cuma berbaring di tempat tidur sudah bertahun-tahun. Kadang anaknya itu ya mengatakan ya mudah-mudahan ibu segera diberikan kelancaran. Kalau suatu saat segera dipanggil oleh Allah, ya dipanggil dengan lancar, dengan baik. Kalau nggak mati-mati, kadang anaknya itu juga apa ibu punya pegangan apa ya? Kadang seperti orang tua sering dianggap kenapa nggak mati-mati ya? Oh mungkin dulu di masa dulu punya pegangan. Kalau orang tua ngopeni anak, yang diharapkan adalah kehidupan. Tapi kalau anak ngopeni orang tua, nah kadang anak itu tidak mengharapkan orang tuanya hidup lebih lama lagi. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimanallah. Satu rentang waktu boleh mati itu boleh. Tapi ada satu syarat bagaimana mati yang baik ketika dalam illa wa antum muslimun. Ketika kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Muslim itu menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita perhatikan bahwasanya keberuntungan orang yang menerima dakwah. Bagaimana orang yang menerima dakwah? Dalam surat An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka itu diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na. Apa itu sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taat. Jadi ketika kita itu diajarkan dengan agama, diperintahkan oleh Allah, hukum-hukumnya begini. Ada di antara orang-orang diperintahkan sholat tapi tidak mau sholat. Ada yang diperintahkan untuk berpuasa tapi tidak berpuasa. Ada yang diperintahkan untuk berzakat tidak zakat. Bahkan ketika diperintahkan untuk haji, kan haji untuk orang yang mampu. Maka tiba-tiba dia merasa bahwa dirinya tidak mampu. Padahal ada juga orang-orang miskin, tapi dia dengan kerelaan, dengan ketelitian, dengan semangat mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dan banyak kita dapati kisah-kisah. Tukang bubur naik haji, tukang rosok naik haji, apalagi pemulung mungkin naik haji. Kenapa mereka mengelola uang? Bahkan di antara orang sebelum berhaji itu berkorban.
ternyata orang-orang yang berkorban tidak semuanya orang kaya. Ada juga orang miskin, tapi bisa berkorban karena menyisihkan hartanya. Dia bisa mengelola harta. Sementara orang kaya ada yang tidak berkorban, dan bahkan mendaftar haji pun sampai saat ini cukup hartanya hanya 25 juta. Tapi nggak daftar-daftar. Karena bagi orang kaya mungkin 25 juta itu ya memang hanya. Kalau bagi orang miskin ya wah 25 juta itu ya wah untuk daftar aja bertahun-tahun. Tapi nyatanya ada juga. Nah, ini ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aturan, diberikan hukum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat bahwa ini sesuatu hal yang wajib dilakukan. Maka kita berbuat semaksimal mungkin. Bukan belum apa-apa, aku nggak mampu kok. Saya belum termasuk itu, saya belum wajib. Nah, belum melakukan usaha tapi tiba-tiba sudah melakukan bahwa menyatakan dirinya tidak mampu. Nah, ini bagaimana kita berbuat semaksimal mungkin. Nah, orang-orang yang demikian sami'na wa ata'na artinya memahami agama kemudian melaksanakan syariat. Betapa banyak saat ini orang-orang yang mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Tapi kalau dibilang bukan orang Islam, oh saya Islam. Islam itu darah. Kadang begitu, buka dada saya ini Muslim. Lah, tapi kok nggak melaksanakan sholat? Kenapa nggak puasa? Ya. Jadi kalau orang ya banyak alasan nanti, ada saja alasannya. Nah, orang-orang yang sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi menempuh jalan dakwah itu adalah keberuntungan bagi orang yang menjalankan. Kemudian orang yang menerima dakwah itu juga orang yang beruntung. Nah, ini jamaah rahimanullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan orang-orang yang beruntung itu dengan satu bentuk perjuangan. Ketika orang menyuruh perkara-perkara yang makruh, diajak supaya melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan pekerjaan ringan, pekerjaan yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu umat, yaitu segolongan orang, kelompok orang. Nah, namanya orang berkelompok tentu ini sebuah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu kumpulan beberapa orang yang bersatu untuk menciptakan satu tujuan pada satu keadaan yang dia itu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Yang namanya berusaha mencapai satu tujuan itu pasti banyak hal yang harus dilakukan. Dalam ilmu manajemen modern dikenal ada 5 prinsip bagaimana seseorang itu mengelola sebuah kegiatan dalam satu kelompok supaya mencapai tujuan. Yang pertama adalah planning. Apa itu planning? Rencana. Kita tetapkan rencana bagaimana kita misalnya menjadikan daerah kita ini menjadi orang-orang Islam yang meningkat keilmuannya, opini wawasannya bertambah luas, kemudian dia senang kepada ilmu, kemudian menyuburkan amal soleh. Ini nggak usah muluk-muluk sampai kemana-mana. Lingkungan kita saja, kaum muslimin saja bisa melakukan kebaikan, satu pekerjaan yang hebat. Satu dengan perencanaan. Tapi perencanaan yang tidak dilaksanakan ya tinggal rencana. Maka perencanaan itu perlu ditulis. Kemudian dengan perbuatan. Lakukan apa yang kau tulis dan tulislah apa yang kau lakukan. Kalau menulis apa yang kau lakukan, akibatnya apa?
orang ketika menulis apa yang kita lakukan, nanti bisa kita kontrol, bisa kita ukur bagaimana progres kegiatan kita. Jadi ketika orang itu melaksanakan rencananya, maka itu butuh organizing, pengorganisasian. Bagaimana kita bersama-sama supaya bisa melakukan ini, kita delegasikan tugas. Tugas ini kan berat, maka ada beberapa kelompok kita buat divisi atau seksi. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini. Supaya apa? Ada satu perintah, kemudian berkoordinasi di antara divisi-divisi, di antara kelompok-kelompok, kemudian melakukan aksi. Aksinya, perbuatannya itu ditulis, maka perlu controlling. Dikontrol, dilihat bagaimana ini sudah sejalan tidak dengan tujuan yang kita tetapkan, ini bagaimana perkembangannya. Maka kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam kita momen tahunan seperti tahun baru bagus untuk muhasabah. Bagaimana progres selama setahun yang lalu, kemudian yang akan datang seperti apa. Maka ketika kita pada 10 Muharram kita berpuasa, kita merefleksikan diri, muhasabah apa yang kita lakukan setahun yang lalu. Dengan berpuasa orang itu menjadi jernih pikirannya. Kenapa? Karena tubuhnya tidak hanya untuk makan. Orang yang terlalu banyak makan itu hatinya keras. Jadi orang yang pikirannya cuma makan itu sulit menerima nasihat. Kenapa? Karena hatinya keras. Maka ketika kita itu berpuasa, memberi kesempatan kepada batin, kepada pikiran untuk jernih, sehingga ketika kita melakukan muhasabah itu, oh ya. Makanya Rasulullah mengharap supaya puasa di hari Asyura itu, 10 Muharram itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Dan ketika menghapus dosa setahun yang lalu, maka bagaimana langkah ke depan itu menjadi lebih baik. Nah, jamaah rahimanallah, lalu bagaimana nasib orang yang tidak menerima dakwah? Nah, orang yang tidak menerima dakwah itu akan memiliki kesengsaraan hidup. Hidupnya itu menjadi sengsara. Kenapa sengsara? Karena dia tidak tahu tujuan hidup. Dan ketika orang itu tidak tahu apa yang dilakukan, dia dalam keadaan kebingungan, mengalami kecemasan, mengalami kebimbangan, mengalami kesedihan, bahkan hidupnya itu terasa sangat sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Nah, peringatanku berarti dakwah itu tadi, yaitu mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar. Kok mereka berpaling, tidak mau menerima nasihat, tidak memperhatikan peringatan-peringatan seperti ini, maka fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Banyak orang kaya, bagi orang miskin cita-citanya adalah jadi orang kaya. Ternyata kekayaan yang menjadi sumber kebahagiaan itu bagi orang kaya, tidak semua orang kaya itu bahagia dengan hartanya. Itu dari kekayaan, dari yang namanya waktu yang sangat luang. Bagi orang yang sibuk, cita-citanya adalah memiliki waktu yang luang. Ternyata orang yang memiliki waktu yang luang, yang
sering bisa jalan-jalan, bisa piknik, bisa ya seenak dan semau gue karena punya waktu yang banyak. Ternyata banyak orang yang punya waktu yang banyak tapi bingung juga. Ya karena apa? Waktunya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi ternyata kebahagiaan itu bukan soal harta, bukan soal kebebasan waktu, finansial dan sebagainya. Banyak orang yang kita pandang itu bahagia ternyata tidak bahagia. Maka penghidupan yang sempit. Kadang orang tinggal di rumah yang besar, tapi dia merasa kesepian. Ya. Di tengah orang-orang yang ramai, tapi dia merasa sendiri, tidak mendapatkan perhatian. Jangankan perhatian dari orang lain, perhatian dari keluarga pun tidak. Ini juga satu penderitaan. Maka penderitaan yang seperti ini karena berpaling dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan parahnya lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata buta? Tidak melihat, padahal punya mata, tapi tidak melihat. Dan hal yang paling menyedihkan ketika kita buta, naudzubillah min dzalik. Orang yang buta itu tidak bisa melihat keindahan. Jangankan keindahan, melihat jalan yang benar pun tidak bisa. Bukan hanya melihat jalan yang benar, adanya bahaya pun dia tidak tahu. Karena apa? Karena buta, karena tidak melihat. Kenapa diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta? Karena apa? Mereka orang-orang yang seperti itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Dia berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal sungguh dahulu aku kan dapat melihat." Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, Allah berfirman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Memang seperti itulah kamu itu, balasanmu ya seperti ini. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Maka pada hari ini begitu pula kamu pun diabaikan. Nah, jadi ini balasan bagi orang-orang ketika di dunia tidak menerima dakwah, di dunia penghidupan yang sempit, dan di akhirat juga suatu penderitaan yang luar biasa. Maka marilah kita menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Allah ini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada penciptaan kita. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah jalan yang lurus. Dan bagaimana orang-orang yang lurus, yang mengerti jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang inilah yang mengambil pelajaran. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-An'am ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fasalnal ayati liqaumi yadhakkarun." Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan Tuhan yang lurus yang seperti apa? Yang kita beribadah kepadanya.
Sungguh kami telah menjelaskan secara rinci ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kita semua dengan momentum tahun baru ini betul-betul menjadi orang yang bukan hanya menjalani euforia di dalam tahun baru, dalam hijrah, akan tapi kita mempunyai tekad untuk mengambil pelajaran, kembali kepada fitrah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk dan dimensinya dalam kerangka agama Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika kita dengar dan kita taat, itulah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.